Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang sangat luar biasa seperti ini ya. Hari ini suasana sangat menyenangkan sekali, sangat sejuk sekali, sama seperti hati saya yang sangat senang, sangat berbahagia, sangat bergembira sekali, dikarenakan semakin hari semakin lama apa yang saya berikan kepada teman-teman semuanya sepertinya bisa diterima, sehingga mendapatkan banyak penayangan. Jadi saya merasa apa yang saya cari seperti yang kita lihat ini ya, keindahan persawahan yang sangat indah sekali, sangat hijau sekali ini, dan padinya ini sudah mulai tumbuh dengan baik, dengan normal, sehingga tampak menghijau ya, tampak menghijau seperti ini. Dan mungkin ini karena musimnya adalah sudah mendekati musim kemarau, sehingga untuk petak-petak sawah yang di bagian atas yang ada di sebelah kanan itu tidak dilakukan penanaman padi sepertinya, karena ditakutkan atau dikhawatirkan nantinya akan kekurangan air. Karena kalau sampai terjadi yang namanya kekurangan air, ini padi-padi tentu tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal seperti yang di bagian bawah ini atau yang di sebelah tengah ini. Dikarenakan aliran irigasinya itu kan di bagian bawah, di bagian yang agak rata, yang datar ini, sehingga tidak bisa dialirkan ke bagian yang atas itu, terkecuali dengan menggunakan sarana diesel ya, mesin diesel atau penghisap air yang dari bawah dibawa ke bagian atas. Jadi seperti itu ya. Mungkin untuk di daerah sini ini masih belum banyak yang memiliki diesel itu, sehingga mereka berpikir lebih baik tidak usah ditanami padi untuk musim yang sudah mendekati musim kemarau seperti ini. Tetapi biasanya itu para petani itu menanam jenis tanaman yang lain, yaitu jenis palawija. Itu biasanya ada seperti yang kita lihat di sebelah kanan yang agak di bawah, itu adalah tanaman kacang panjang ya, tanaman kacang panjang yang ada di
lahan itu. Jadi seperti itulah alternatif yang dilakukan oleh para petani. Kalau tidak bisa ditanami padi, maka dia ditanami oleh tanaman yang lain ya, misalkan seperti kacang panjang, kemudian jagung dan cabai ya. Itu adalah tanaman-tanaman yang tidak terlalu banyak memerlukan air seperti halnya padi ini. Jadi seperti ini kondisi yang ada di kampung di pedesaan saya ini. Suasananya sangat sejuk. Kemudian yang tampak ini adalah tanaman terong. Terong. Kemudian yang di depannya lagi itu adalah tanaman jagung ya. Tanaman jagung. Kemudian yang tampak di depan sendiri ini rumput-rumput liar atau rumput yang tidak sengaja ditanam oleh para petani. Dan ini biasanya nantinya kalau sudah menghijau bagus begitu ya, itu biasanya juga diambil oleh para petani itu untuk dijadikan sebagai pakan ternak ya, sebagai pakan ternak mereka seperti kambing, sapi yang mereka pelihara atau yang mereka ternak. Jadi seperti itu apa yang dilakukan oleh para petani yang ada di daerah sini. Kemudian di depan sana itu untuk jagung-jagungnya itu tampaknya sudah mulai mengembang ya. Mengembang itu artinya bukan seperti kita membuat adonan roti yang mengembang, tetapi jagung-jagungnya itu sudah mulai berbunga. Itu artinya adalah jagung-jagung itu sudah mulai akan berbuah. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dia keluar bunganya dulu, kemudian dia akan keluar buah-buahnya pada batang-batang jagungnya itu sendiri. Jadi untuk pertanian yang ada di kampung pedesaan saya ini itu cukup beragam teman-teman, cukup beragam sekali, apalagi di saat musim menjelang kemarau seperti ini ya, itu sangat beragam sekali. Tapi pada saat masih musim penghujan itu biasanya rata-rata jenis yang ditanam adalah tanaman padi. Jadi seperti itu. Cuman kalau sudah menjelang musim kemarau seperti ini, itu biasanya yang ditanam adalah seperti yang tampak di depan ini, yang sebelah kiri ini. Nah, ini adalah terong ya. Tanaman terongnya ini dalam kesempatan saat sekarang ini masih belum menampakkan adanya bunga yang ada pada pohonnya ini, sehingga itu menampakkan atau menandakan bahwasanya terong ini
belum mulai berbuah. Seperti itu teman-teman. Kemudian tanaman yang lain yang biasa ditanam itu biasanya diantaranya adalah ya cabai, kemudian tomat, terkadang juga wortel, ada juga ditanam kacang panjang, kubis, timun, kemudian ada juga labu ya, labu atau waluh ya, itu yang biasa dipakai acara apa itu Halloween atau apa itu namanya ya. Jadi seperti itu. Dan juga ada yang menanam seperti ini, kedelai, kemudian kacang tanah. Kacang tanah itu kan biasanya ya dipakai isi untuk apa itu Shanghai ya, atau sukro ya, atau apa itu. Itu kemudian juga ditanam kacang hijau. Kacang hijau ini yang biasanya kita temukan kalau kita membeli apa itu namanya, onde-onde ya. Biasanya onde-onde itu diisi dengan kacang hijau, atau bisa juga dibuat untuk bubur ya, namanya itu bubur kacang hijau. Seperti itu. Dan bubur kacang hijau ini di samping rasanya yang sangat enak, sangat lezat ya, kandungan gizinya juga cukup banyak ya. Apalagi untuk yang sedang penyembuhan atau pemulihan atau untuk kesehatannya itu bisa mengonsumsi yang namanya bubur kacang hijau ini. Dijamin nanti badannya akan langsung segar bugar. Nah, silakan dicoba. Dan untuk tanaman jagungnya ini saat sekarang ini sudah mulai berbuah, tetapi belum waktunya panen ya. Dan seluas ini rupanya ditanami dengan tanaman jagung semua. Tetapi yang di paling depan ini sepertinya tampaknya adalah tanaman gandum ya. Kalau setahu saya, seingat saya ini yang depan ini tanaman gandum. Kemudian yang di depan sana itu adalah tanaman jagung. Jadi ini sepertinya mereka membuat atau menanam dengan sistem apa itu tumpang sari atau apa namanya ya. Jadi menanam gandum sekaligus mereka ini menanam jagung. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan saja apa yang diharapkan dari pertanian yang mereka kerjakan, baik itu menanam jagung, menanam padi, menanam gandum dan lain sebagainya, mudah-mudahan hasilnya selalu maksimal, selalu memuaskan ya, sehingga jerih payah yang mereka lakukan itu nantinya akan terbayarkan. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya harapkan mudah-mudahan teman-temanku tidak akan pernah bosan untuk selalu hadir dan memberikan dukungan terhadap channel yang saya miliki ini.
karena tanpa dukungan dan kehadiran teman-temanku semuanya, tentu channel ini tidak akan bisa berkembang sampai sebesar sekarang ini. Dan untuk dua hari ini mungkin agak berkurang yang hadir, mungkin sedang berlibur atau sedang sibuk dengan keperluan untuk menghadapi adanya pesta ulang tahun negara Republik Indonesia, yaitu Agustusan. Mungkin tidak apa-apa ya, nanti kalau sudah tidak sibuk lagi, semoga bisa berkunjung kembali ke channel yang saya miliki ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.